Shalom, perkenalkan nama saya Igusti Ayurina Fitriani atau saya bisa dipanggil dengan Noni. Saya adalah orang tua dari anak Jefran Virendra Pani di kelas 2B dan anak Julian Manggala Pani di TKA 1 Sekolah Kasih Yobel Kupang. Saya mengetahui Yobel memang diinformasikan oleh salah satu teman dari suami saya. Anaknya tidak bersekolah di Yobel, tapi mungkin karena istrinya adalah seorang pendeta, sehingga dia memiliki informasi tentang sekolah-sekolah Kristen. Jadi waktu itu kami memang bercakap-cakap dengan beberapa teman-teman untuk kami melakukan sedikit observasi untuk mengetahui sekolah-sekolah mana saja sih yang dalam tanda petik menurut orang-orang Kupang itu baik gitu. Dan akhirnya dia memberitahukan ada sekolah kasih Yobel. Kalau tidak salah waktu itu Yobel baru tahun kedua. Sehingga waktu itu suami saya yang pergi ke Yobel, waktu itu masih di ruko di Kayu Putih untuk mendapatkan informasi, brosur, dan juga berbagai informasi lainnya tentang Yobel. Alasannya sebenarnya mungkin untuk beberapa orang tua dengan latar belakang seperti saya itu pasti alasannya sama gitu ya. Karena kami ingin anak-anak kami secara intelektual, akademik itu memiliki kemampuan akademik yang baik. Namun tidak hanya cukup sampai di sana, tapi kami juga membutuhkan pendidikan karakter. Nah, karakter di sini karena kami adalah Kristiani, jadi kami menginginkan pendidikan karakter Kristen bagi anak-anak kami. Jadi Yobel menawarkan itu, dan itu yang sebenarnya menjadi dasar atau alasan utama kenapa kami memilih Yobel. Jadi tidak hanya sekedar Yobel terkenal, tetapi secara kurikulum Yobel juga memberikan apa yang ingin anak kami dapatkan selama mereka menempuh pendidikan di Yobel. Wow, kesan pertama itu Yobel benar-benar ramah. Jadi saya itu kadang merasa Yobel itu udah seperti rumah saya sendiri saja gitu ya, karena orang-orang Yobel terlepas dari ada beberapa yang sebenarnya akhirnya jadinya saya tahu bahwa saya punya hubungan seperti ada guru ternyata memiliki marga yang sama dengan suami, tetapi pada dasarnya memang guru-guru di Yobel itu sangat baik. Saya pertama kali ketemu di Yobel itu dengan Ibu Lia, kemudian Ibu Rilia, kepala sekolah, kemudian Ibu Lita, dan juga Ibu Jelly di administrasi. Dan mereka semua menyambut kami dengan baik. Nah, waktu itu saya sebagai orang tua yang baru, saya pengen anak saya bukan hanya menikmati sekolah karena keinginan orang tuanya saja, tapi juga anak saya harus merasakan kenyamanan di sekolah itu. Jadi saya sempat meminta ke Ibu Lia dan Ibu Lita, saya pengen anak saya sit in di Yobel gitu. Nah, sebenarnya tidak ada waktu itu di Yobel tidak menawarkan sit in, tetapi Ibu Lia dengan sangat welcome untuk mengizinkan anak saya Jefran untuk sit in di kelas TKA 1 waktu itu di TKA, dan sit innya itu 3 hari, dan ternyata anak saya menikmati itu. Dan ya sampai berlanjut, sampai adiknya pun Julian, kami tetap menyekolahkan di Yobel. Jadi kesannya sangat kekeluargaan, informatif sudah pasti, guru-guru Yobel sangat informatif. Jadi informasi itu tidak hanya kami peroleh di agenda sekolah anak, tapi juga di WA Group. Walaupun memang karena saya dengan tingkat kesibukan kadang nggak selalu ngecek gitu, tapi ibu-ibu dan guru-guru di Yobel itu sangat informatif, ramah, baik. Dan dari segi pendidikan mereka pun juga qualified untuk mengajar di sekolah kasih Yobel. Awalnya itu kan saya, ya itu kayak tadi saya bilang, saya melakukan observasi mini begitu ya. Jadi saya mengecek, suami saya ngeceknya di website Yobel, itu dia ngecek. Kemudian saya juga, karena waktu itu Yobel masih baru, jadi saya langsung bertanya ke guru-gurunya saja. Karena belum terlalu banyak waktu itu informasi tentang Yobel, selain dari brosur dan juga
informasi yang kami search di internet gitu. Nah, waktu saya mencari informasi tentang Yobel, pertama Yobel berbeda karena dia menawarkan informasi karakter Kristiani dalam kurikulumnya. Kemudian yang berikutnya berdasarkan informasi dari Ibu Lia waktu itu selaku kepala sekolah, Ibu Lia mengatakan anak saya dengan kondisi seperti ini, setiap anak itu tidak boleh dipaksakan. Jadi guru-guru di Yobel itu mengutamakan untuk anak-anak terutama di level TK itu mereka menikmati dulu pendidikan karakternya. Jadi anak-anak tidak dipaksa harus bisa A, B, C, D, E karena kita nggak bisa mungkiri di beberapa sekolah lain anak-anak itu sudah dijejali dengan pendidikan akademiknya gitu. Sedangkan kalau di Yobel itu dia mulai dari pendidikan karakter. Sehingga saya itu sebagai orang tua, saya sendiri melihat gitu, saya bisa ya dalam tanda petik sebagai orang tua saya bangga gitu. Anak saya masih, waktu itu Jeffrey masih TK lah. TK mungkin baru itu waktu itu TKB. Itu Jeffrey sudah bisa berdoa sendiri dan berdoanya itu dengan bukan hafalan, tetapi doa yang ia sampaikan dari ininya dia, kemampuan verbalnya dia sendiri. Dan menurut saya bahwa itulah yang membedakan Yobel dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun dengan sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa atau yang memiliki dasar kurikulumnya itu juga berkarakter Kristiani. Tapi saya melihat itu di anak saya gitu, dan itu membedakan Yobel dengan anak-anak saya sehingga mereka juga tidak bosan. Anak saya yang kedua itu agak sedikit lebih spesial dari anak saya yang pertama karena anak saya yang kedua itu karena mungkin terpapar YouTube lebih banyak sehingga dia memiliki dia mungkin mengalami speech delay gitu ya, bicaranya agak lebih lambat. Tapi ketika dia sudah mulai masuk ke Yobel, dia bisa dengan bebas, kemudian kemampuan komunikasinya secara verbal itu sudah jauh lebih baik, sudah bisa berinteraksi dengan orang lain, dan dia menikmati pendidikannya dia di Yobel gitu. Jadi kalau sehari tidak masuk, Mama Ade mau sekolah gitu, dan itu menunjukkan bagaimana anak-anak saya menikmati pendidikan mereka di Yobel. Jadi mungkin orang tua lain sudah bisa melihat di usia anaknya seperti Julian misalnya sudah banyak nulis dan bisa membaca dan sebagainya. Padahal kan kita tahu bahwa pendidikan anak itu ada fase-fasenya, dan sekarang fase-fase anak untuk pendidikan karakter dulu gitu, dan itu adalah kekuatan menurut saya untuk Yobel gitu. Sehingga nanti anak-anak saya, informasi dari Ibu Lia juga, anak-anak itu nanti tidak akan bosan gitu pada saat harusnya mereka di titik puncak mereka untuk produktifnya, untuk belajar dan lain sebagainya, mereka tidak mengalami yang namanya kebosanan gitu. Karena dari awal mereka sudah terlalu dini dipaksa gitu, dan di Yobel itu tidak, dan saya berharap ini bisa terus dipertahankan di Yobel. Kalau dari segi pendidikan sudah pasti pendidikannya baik. Anak saya juga bukan anak yang, saya tidak mau mengklaim anak saya harus secara akademik harus sangat-sangat tinggi gitu, tapi ya ditanya soal apa ya dia bisa jawab gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan anak saya Jeffran itu dia kan punya hobi untuk mempelajari tentang sesuatu yang lain gitu ya. Jadi dengan dia bersekolah di Yobel itu dia terbantu lah, sehingga ada hal-hal lain yang mungkin anak-anak nggak bisa. Jeffran mungkin lemah di matematika atau lemah di pelajaran lain, tapi dia punya keunggulan di sisi lain. Dan secara akademik sih overall saya melihat bahwa anak-anak saya ngomong apa, nanya apa juga mereka bisa jawab, dan itu menurut saya sudah cukup gitu. Dan kalau kita lihat, kalau dulu zaman saya sekolah itu kan kita pakai nilai semua dan harus ranking kan. Nah sekarang kan sistem pendidikannya sudah berubah gitu, jadi semua kemampuan anak-anak kan itu diapresiasi, dan saya melihat bahwa apa yang sudah dicapai oleh anak saya baik Jeffran maupun Julian itu pada level mereka itu sudah baik. Kemudian dari social skills
pasti sudah jauh lebih bisa beradaptasi, sociable, mereka bisa bertemu dengan orang, mereka bisa menyapa, walaupun yang namanya anak-anak terkadang kan asik dengan dunia mereka sendiri, tetapi ketika mereka harus diminta untuk bersikap yang tenang, bersikap yang sopan untuk orang yang baru dikenal ataupun dengan kondisi-kondisi formal tertentu, itu mereka bisa. Anak saya, Julian dan Jeffran, itu di gereja. Anak-anak lain itu bisa jalan mondar-mandir, bermain, ribut, tapi anak-anak saya itu selama ibadah itu tidak pernah begitu. Mereka tenang karena ya saya tahu bahwa itu sudah diajarkan juga di sekolah, sehingga saya orang tua sangat terbantu. Jadi saya tidak harus marah-marah, orang Kupang bilang mas parak di tempat umum untuk menegur anak saya gitu. Mereka sudah cukup behave begitu untuk berada di lingkungan sosial. Kemudian karakter Kristianinya menurut saya sudah muncul juga, karakter anak saya kayak Jeffran dan Julian. Mungkin di Julian masih belum terlalu nampak, tapi kalau di Jeffran dia tahu lah kalau dia pada saat dia lagi bersuka, pada saat lagi berduka kayak kemarin nih dia habis sakit, itu dia tahu dia harus bersandarnya ke siapa. Dia, kalau saya menggunakan istilah, anak-anak saya sudah bisa membangun hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, dan itu luar biasa. Menurut saya itu yang paling penting sebagai orang tua gitu. Di luar pendidikan akademik mereka yang sebenarnya itu kan bisa dicapai dengan mudah gitu, tetapi karakter Kristiani itu yang saya sangat inginkan ada muncul dalam anak-anak saya, dan puji Tuhan melalui pendidikan karakter yang ditawarkan oleh Yobel, akhirnya saya juga bisa melihat itu di anak-anak saya. Ya, mungkin harapan saya bahwa anak-anak saya bisa terus mendapatkan pendidikan yang terbaik di Yobel. Terima kasih untuk guru-guru Yobel yang dengan penuh dedikasi sudah mendidik anak-anak kami. Bukan saya saja, saya mewakili orang tua yang lain, pasti kami semua juga berterima kasih dengan apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan buat anak-anak kami. Cuman mungkin satu pesan saya bahwa Yobel ini kan semakin besar. Nama Yobel di Kupang ini dulu kalau ngomongin Yobel orang bingung, Yobel yang mana ya? Gitu kan. Tapi sekarang ketemu teman kantor, anaknya sekolah di mana? Oh, anak saya juga sekolah di Yobel gitu. Dan animo masyarakat Kupang untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Yobel itu sudah sangat tinggi. Nah, ketika ibarat pohon, ketika pohon itu semakin rimbun, semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Gitu. Jadi saya berharap bahwa Yobel tetap mempertahankan kualitas karena Yobel ini semakin banyak peminat. Jadi saya berharap bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik di Yobel. Kualitasnya jangan sampai menurun gitu. Karena terkadang kan kita terlena dengan nama besar, akhirnya kualitas kita jadinya terabaikan. Jadi saya berharap bahwa Yobel bisa terus mempertahankan kualitas dari pendidikannya, entah baik pendidikan akademik, non-akademik, dan terutama pendidikan karakter Kristiani. Oke, buat orang tua yang sedang bingung mau mendapatkan sekolah apa buat anak mereka, kalau misalnya Anda ingin anak Anda mendapatkan pendidikan karakter yang baik, maka Anda bisa datang ke Yobel. Mungkin dari tadi saya menyampaikan karakter Kristiani, tapi seingat saya di Yobel ini pun juga ada orang tua yang datang dengan background agama yang berbeda gitu. Tetapi mereka juga memberikan pendidikan anak mereka, mengizinkan anak mereka untuk bersekolah di sini. Sehingga bagi orang tua yang mungkin tertarik untuk menyekolahkan anaknya di Yobel, boleh Papa Mama mari bergabung bersama keluarga besar Sekolah Kasih Yobel Kupang. Mari kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, baik pendidikan akademik maupun pendidikan karakter. Karena sesungguhnya pendidikan karakter itu yang akan menjadi bekal utama buat anak-anak kita dalam menjalani kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan Yobel menawarkan pendidikan karakter itu. Mungkin dari saya itu saja. Selamat saya menanti kehadiran orang tua yang lain untuk kita sama-sama menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Kasih Yobel Kupang. Terima kasih.